Oke, kita lanjutkan ke manajemen keuangan ya. Oke, kalau kita membahas mengenai manajemen keuangan, pasti pikiran kita, keuangan ini mesti duit, mesti kehitungan uang kan gitu, yang namanya keuangan. Nah, kita nanti membahas dulu pengertian dan fungsi dari manajemen keuangan dalam suatu perusahaan. Apa toh manajemen keuangan? Nah, manajemen keuangan ini dalam banyak hal, ini berkaitan dengan pembuatan keputusan. Keputusan yang dibuat ini berkaitan dengan keuangan, yaitu berapa besar aset yang dibutuhkan oleh suatu usaha. Butuh modalnya apa wae to kalau perusahaan. Apakah cukup punya duit tok, ora punya gedung. Nah, ini nanti harus dihitung. Kalau gedung, kemudian punya uang rupiah yang harus cash yang harus ada, kemudian kendaraan, bahan pokok dan sebagainya, ini juga merupakan suatu keputusan yang dibuat berkaitan dengan keuangan. Kemudian bagaimana sebaiknya komposisi dari masing-masing aset, dari mana sumber pembiayaan atas investasi tersebut. Nah, manajemen keuangan ini berhubungan dengan tugas sebagai manajemen keuangan dalam suatu perusahaan bisnis. Maka manajemen keuangan secara aktif mengelola urusan keuangan dari berbagai jenis usaha yang berkaitan dengan keuangan atau non-keuangan, baik itu pribadi ataupun publik, besar ataupun kecil, profit atau non-profit. Kegiatan dari manajemen keuangan itu apa saja? Ya, melakukan anggaran, perencanaan keuangan, manajemen kas, administrasi kredit, analisa, investasi, dan usaha memperoleh dana. Maka bisa dikatakan manajemen keuangan adalah suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian, dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Nah, jadi gini pada dasarnya. Kalau manajemen keuangan itu ya kegiatannya itu ya direncanakan. Bukan hanya merencanakan ya, tetapi yo direncanakan, dianggarke, setelah dianggarke yo diperiksa kembali. Kemudian diolah, setelah diolah dikendalikan. Setelah dikendalikan, kita tetap harus yang namanya pencarian dan penyimpanan dana. Bagaimana caranya perusahaan itu untuk dana, bagaimana caranya perusahaan itu bisa menyimpan dananya. Nah, suatu perusahaan itu cukup pakai modal diri sendiri. Kuat atau enggak modalnya? Kalau tidak kuat, bagaimana caranya? Ya, perusahaan itu harus mencari dana. Apakah itu dari bank syariah, ataukah memang dari pihak kedua, ataukah memang dengan cara bekerja sama dengan perusahaan pemasok, atau bekerja sama dengan pihak-pihak terkait. Tadi jika barang lagi bayar carry, atau memang kita sama-sama punya kerjasama, kita bagi hasilnya nanti setelah menjadi output, kemudian sudah menjadi profit. Nah, uangnya itu harus disimpan di mana, itu juga harus difikirkan oleh perusahaan itu. Maka yang dinamakan manajemen itu ya komplit. Manajemen keuangan itu ya kegiatannya direncanake, ya dianggarke, diperiksa, diolah, dikendalikan, terus bagaimana cari cara dana, bagaimana cara menyimpan dana itu. Lengkap komplit tentang keuangan, itu adalah manajemen keuangan. Mbaknya perusahaan mau diarahkan kemana perusahaan ini kan gitu. Ketika profitnya banyak, wah ini mau ada pemekaran produk karena dananya ada. Ketika perusahaan itu keuangannya rada tipis, perusahaan itu juga tidak berani untuk kita main lokal dulu aja, karena kalau kita main di nasional kita belum kuat untuk perizinan, kemudian untuk transport dan sebagainya. Nah, sekarang saya ingin bertanya, ketika perusahaan itu mempunyai investor, mempunyai kerjasama dengan orang lain, memiliki manajemen, memiliki
berarti kan punya karyawan, punya tadak bengee lah, pirantinya lah. Apabila perusahaan itu gulung tikar, siapa yang pertama kali harus diselesaikan kewajiban ataupun haknya? Suatu pertanyaan. Silakan. Nah, kemudian fungsi dari keuangan. Fungsi manajemen keuangan ini secara garis besar ya, digambarkan dengan memperhatikan peran dalam organisasi atau perusahaan, hubungan dengan ekonomi dan akuntansi, aktivitas utama dari manajemen keuangan dan peran manajer keuangan dalam manajemen kualitas total. Jadi kan di dalam perusahaan itu kan pasti ada laporan keuangan. Nah, dari situ nanti bisa dilihat apakah dengan ekonomi dan akuntansi. Nah, itu bisa dilihat profitnya. Kemudian dari mana? Dari aktivitas utama. Aktivitas utama dari manajer keuangan dan peran manajer keuangan dalam manajemen kualitas total. Bagaimana, kan tadi laporan keuangan harus ditonton. Naik atau turun, profitnya, rugi atau enggak, profitnya itu banyak didapat dari poin mana? Apakah dari penjualan secara langsung, tidak langsung, apakah dari cara nitip lagi bayar atau memang langsung ada barang, ada uang. Nah, itu nanti akan terperinci di situ, penjualannya itu secara tunai atau kredit, apakah dari piutang atau apakah dari faktur. Nah, semua itu akan tertera di laporan keuangan. Nah, dari totalitas manajemen itu, peran manajemen keuangan dan manajemen kualitas itu apakah memang benar-benar semuanya itu tergambar, dicakup roto. Oh, memang benar, berarti manajemen keuangannya bagus. Manajemen keuangan itu adalah suatu perangkat, suatu bagian. Oh, ini bagian pajak. Oh, ini bagian administrasi. Oh, ini bagian kas. Nah, jadi suatu bagian keuangan di suatu perusahaan. Yang dinamakan manajemen keuangan dalam suatu perusahaan itu bukan satu orang yang membuat laporan keuangan, bukan, tetapi satu tim, di mana satu tim itu enek sing ngurusi pajak, enek sing ngurusi keuangan gudang, ada yang mengurusi keuangan administrasi, ada yang mengurusi keuangan bagian apa lagi, apakah kepegawaian dan sebagainya. Nah, ini adalah suatu kesatuan. Ini yang dinamakan suatu manajemen keuangan, di mana itu ada pimpinan yang namanya manajer keuangan. Peran manajer ini bagaimana untuk mencambuk, membimbing mereka dalam satu tim untuk mensukseskan pelaporan sehingga menyajikan laporan yang sangat jelas, sangat gamblang dalam keadaan nyata. Kalau tidak salah kelas ini pernah saya sampaikan atau enggak sebelum, atau saya lupa, yang namanya laporan keuangan dalam suatu perusahaan itu dibuat 3 versi. Versi pertama adalah sesuai dengan kenyataan, di mana itu kegunaannya adalah untuk manajemen. Manajemen ki ngerti seasli-asline perusahaan itu bagaimana keadaannya. Yang kedua adalah laporan keuangan itu dibuat sangat rendah. Digunakan fungsinya untuk apa? Untuk melakukan pelaporan pajak, supaya pelaporan pajak yang ditanggungkan itu tidak terlalu besar. Kemudian yang ketiga adalah laporan keuangan di markup, ditinggikan. Untuk apa? Untuk menarik pemasok atau pihak kedua, pihak ketiga dan sebagainya, untuk mereka tertarik bekerja sama dengan kita, untuk mereka menjadi investornya kita. Itu dilihat dari laporan keuangan yang di markup. Oh, sehat. Oh, bagus laporan keuangannya. Jadi saya percaya, saya mau menjadi pemasok. Oh, saya mau jadi kerjasama dengan perusahaan itu. Nah, ketika kita sebagai umat muslim ya, apakah itu baik dan tidak baik? Nah, itu dikembalikan lagi kepada masing-masing pribadi, tergantung pimpinan, tergantung bagaimana dia menjalankan perusahaan itu. Ada dulu mahasiswa yang bertanya, Bu, itu kan nggak boleh, itu haram. Nah, pada kenyataan sesungguhnya itu memang ada yang terjadi seperti itu. Laporan keuangan seasli-aslinya ini hanya disimpan oleh manajemen tok, hanya itu
Yang lain itu tidak punya. Padahal laporan keuangan itu fungsi siapa yang berhak mengetahui laporan keuangan. Salah satunya itu karyawan. Karyawan itu berhak untuk memperoleh suatu informasi tentang keuangan perusahaan, di mana karyawan itu mempunyai rasa nyaman, rasa tenang untuk menjadi seorang karyawan. Oh, perusahaanku aman, jadi saya tetap bekerja di sini. Kalian bisa nanti lihat siapa saja yang berhak memperoleh laporan keuangan: investor, manajemen, kemudian karyawan, kayak gitu. Pihak pajak itu juga berhak memperoleh laporan keuangan. Untuk perkuliahan pertemuan pertama hari ini mungkin saya cukupkan dulu supaya nanti ke depan tidak bosan dengan saya, karena kita perjalanannya masih panjang ya. Baik, semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat, berkah untuk kita semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.